Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 3 yang berpasangan saya Harun Abdurrahab dan saya Ahmad Ryan. Jadi kita bakal melanjutin materi yang tadi udah dibahas, yaitu aliran-aliran yang ada di zaman kemarin. Tadi Dikri udah sampai aliran yang ketiga, dan kita bakal aliran yang keempat, yaitu Jabariyah, Qadariyah, sama Mu'tazilah. Jadi langsung aja yang pertama, Jabariyah. Jabariyah itu berasal dari kata jabar atau paksaan atau terpaksaan. Jadi nih kita mulai dari sejarahnya dulu. Sejarah ilmu kalam Jabariyah itu berasal dari mulai di zamannya Muawiyah. Itu ketika karena itu terjadi karena pikiran skeptis dari para masyarakat yang merasa kalau kepemimpinan si Muawiyah ini terlalu gila dan ya benar-benar pokoknya iya gitu. Intinya pengertian dari Jabariyah ini sendiri adalah ilmu kalam yang percaya kalau semua perilaku yang dilakukan oleh manusia ataupun apapun itu, mau baik mau buruk, mau dia sholat mau dia membunuh, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar sudah direncanakan dan manusia nggak punya hak di dalam mengatur langkah apa yang bakal dilakukan berikutnya. Nah ini ilmu ini tuh digunakan sama Muawiyah sendiri untuk melegitimasi kedudukannya sebagai seorang khalifah. Jadi segala pergerakan politiknya itu dia menggunakan ilmu Jabariyah ini. Dia ngomong kayak, saya melakukan ini karena Allah memang mau saya melakukan ini. Jadi akhirnya masyarakatnya percaya dan gak penasaran lagi kenapa dia ngomong hal aneh gitu. Terus ini tadi udah saya jelasin doktrinnya. Doktrin yang tadi itu bahwa manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi benar-benar segala gerak yang dilakukan oleh manusia itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lanjut yang kedua, Qadariyah. Qadariyah berasal dari al-qadar yang artinya ketentuan atau takdir. Nah, oke, kita ke sejarahnya dulu. Sejarah dari Qadariyah ini adalah kebalikan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah itu tadi diciptakan sama, kalau tidak salah namanya Ja'ad bin apa gitu, tapi itu gunanya untuk membuat setiap orang yakin kalau apa yang mereka lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Qadariyah ini kebalikannya. Kalau yang tadi itu benar-benar manusia nggak punya kemampuan untuk mengatur hidupnya, di sini Allah cuma memberikan pilihan, dia mau berbuat baik atau dia mau berbuat jahat, dan manusia itu sendirilah yang menentukannya, dan Allah nggak punya hak atau punya kemampuan untuk mengatur hal itu. Sejarahnya itu, jadi di waktu lagi gempar-gemparnya ilmu kalam Jabariyah di masa Muawiyah yang digunakan sama Muawiyah untuk melegitimasi politiknya, muncullah muncullah Ma'bad al-Jauhani yang nggak terima dengan ilmu sesat yang disebarkan sama si Muawiyah, tapi dia menyebarkannya ilmu sesat juga, tapi Qadariyah. Dia itu menyuarakan seperti demo gitu kalau semua kata Muawiyah itu salah, bohong. Yang asli itu yang Qadariyah, kalau itu punya kemampuan untuk menentukan kita mau ngapain gitu. Tapi sebenarnya kedua ajaran ini, baik Qadariyah sama Jabariyah, sama-sama sesat karena dua-duanya terlalu ekstrim. Satu ekstrim ke kiri, satu ekstrim ke kanan. Satu ekstrim kalau misalnya Allah itulah yang mengatur hidup kita total segala macamnya, dan satu lagi itu ekstrim kalau Allah itu nggak punya wewenang ataupun kemampuan dalam mengatur hidup kita. Ya gitu. Selanjutnya ada Mu'tazilah yang diambil dari kata i'tazala yang artinya memisahkan diri. Jadi aliran Mu'tazilah ini lahir dari tanggapan Wasil bin Atha, yaitu murid dari Hasan al-Basri di Basrah, terhadap pandangan Khawarij mengenai pelaku dosa besar. Ia menyatakan bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan kafir, melainkan berada di posisi tengah sebagai orang fasik. Karena berbeda pandangan, Wasil memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri, hingga gurunya berkata, "I'tazala anna," yang artinya Wasil memisahkan diri dari kita. Nah, dari situlah nama Mu'tazilah muncul. Aliran ini dikenal dengan pendekatan rasional dan filsafat dalam pemikiran kalam, serta menyebut diri sebagai ahlul tauhid dan ahlul adl karena menekankan kemurnian tauhid dan keadilan Tuhan. Mu'tazilah pernah menjadi aliran resmi negara pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wasik dari dinasti Abbasiyah.
namun kehilangan pengaruh pada masa Al-Mutawakkil dan digantikan oleh aliran Asy'ariyah Maturidiyah yang tergabung dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Selanjutnya ada pokok ajaran atau doktrin dari Mu'tazilah. Yang pertama ada al-tauhid atau keesaan Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menurut kaum Mu'tazilah apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. Terus Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk baru. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. Yang kedua adalah adlu atau keadilan Allah. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak juga menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Selanjutnya ada al-wa'du wa al-wa'du, wa'id atau janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada orang yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk, dan apabila mereka melakukan kebaikan maka akan dimasukkan ke dalam surga, dan sebaliknya jika mereka membuat keburukan akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat ada al-manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi. Seperti yang tadi sudah disebutkan, prinsip yang diterapkan oleh Wasil bin Atha, di mana mereka memisahkan diri dari seorang muslim yang mengerjakan dosa besar tidak tergolong mukmin tapi juga tidak kafir, mereka menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan orang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, tetapi hukumannya diringankan, nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Nah, doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar ini pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlussunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa pada pihak yang tidak sepaham dengan teologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Terima kasih. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. 3, 2, 1.